atas petunjuk penyelamat. Saudaraku terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sabda siap saji Minggu 20 Desember 2020. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, hari ini kami merayakan Minggu Advent keempat, yang berarti kami semakin dekat merayakan Natal. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberkati Maria yang diberi kabar oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat kami. Buatlah kami juga percaya seperti Maria yang mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu." Sehingga apa yang Engkau beri kepada kami berkat dan rahmat bertumbuh dalam diri kami dan membawa kami dalam kehidupan damai dan sukacita. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Injil hari ini menguraikan tentang pengalaman ilahi. Dan kiranya kita juga mempunyai pengalaman tersebut. Hanya frekuensinya apakah besar atau sedang atau kecil. Maria mempunyai sensitivitas yang tinggi, di mana kalbunya bisa menjawab situasi dan kondisi. Karena itu Injil Lukas menggambarkan dialog. Karena doa pun juga merupakan dialog antara manusia dengan Tuhan. Di mana manusia bersyukur, memuji Tuhan, memohon kepada Tuhan. Pewartaan kabar gembira juga merupakan dialog, merupakan tawaran Tuhan. Maka dalam doa Angelus ini, yang biasa kita doakan jam 6, jam 12, jam 6 sore, terurai dialog yang dimulai oleh Tuhan sendiri atas inisiatif Tuhan sendiri, namun menunggu respons manusia. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita.
Cuma Maria memang mendapatkan porsi yang besar, yang berkaitan dengan keselamatan seluruh umat manusia. Kepadanya diberikan tanggung jawab. Maka tegur sapa Tuhan tadi berbuah. Pertama, ketaatan Maria dengan fiatnya, fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut perkataan. Kenapa? Kan dia merasa aku ini hamba Tuhan. Dan dalam dialog antara malaikat dengan Maria, lahir beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi, inisiatif dari Tuhan sendiri. Kedua, Maria menjawabnya dengan iman. Ya, percaya. Maka, sudah itu terjadi apa yang direncanakan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita kebebasan. Dan kebebasan itu sudah diserahkan dari Maria kepada Tuhan yang akan melahirkan ketaatan dan kesetiaan. Karena itu merupakan cinta seutuhnya. Dan Maria bahagia setelah memutuskan untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya hal ini menjadi sebuah contoh bagi kita. Bagaimana kita harus mempunyai dialog setiap hari dengan Tuhan dalam hidup doa kita. Kita disemen tentang apa yang harus kita putuskan. Kemudian kita terbuka kepada Tuhan dengan melihat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang mungkin pada saat kita alami kepedihan-kepedihan itu luar biasa sakitnya. Ketika kita dijarumi, dijahit, sakit. Ketika kita jatuh terjerembab, kita sakit. Namun Tuhan membuat kita untuk bangkit kembali, diberikan kekuatan. Maria dengan kepolosannya menjawab yes. Ya Tuhan, aku percaya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya semuanya harus diisi dengan kesetiaan dan ketaatan. Melalui pengorbanan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan mengolah semua peristiwa itu dengan pemikiran dan kacamata Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa buatnya? Itu dengan penyerahan diri. Nah, Maria kuat dalam penyerahan diri. Maka ada beberapa hal tadi yang menjadi contoh bagi kita dalam dialog antara Maria dengan malaikat, yang menggambarkan panggilan Tuhan kepada Maria. Satu, inisiatif dari Tuhan. Kita mempunyai kebebasan menjawabnya, sehingga melahirkan sebuah keputusan. Dan keputusan itu melahirkan sebuah tindakan. Tindakan itu melahirkan juga rasa tanggung jawab. Maka dalam tindakan itu terjadi satu konsekuensi, ya atau tidak, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak. Dan Maria memegang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kesetiaan, ketaatan, dengan mengubah pemikiran bahwa semuanya di bawah Tuhan seperti di bawah matahari. Ada cahaya yang bisa membuka mata hati kita untuk melangkah dalam damai dan sukacita. Itulah Angelus yang setiap kali kita doakan jam 6 pagi, jam 2 siang, jam 6 sore. Yang mungkin pada saat kita doa yang cuap-cuap saja, kita tidak mengerti maknanya. Maka gereja mengajak kita untuk mengerti makna dari Angelus itu. Bagaimana manusia diberikan penghargaan yang luar biasa. Engkau berharga di mataku. Engkau memberikan kebebasan kepadaku, dan engkau mendapat begitu banyak berkat dan rahmat. Maka mari saudaraku terkasih, Maria yang telah mengatakan, aku ini hamba Tuhan, begitu banyak rahmat yang bisa diterima. Walaupun banyak kesulitan yang diterima, tetapi rahmat kekuatan, rahmat pengharapan, rahmat kasih hadir dalam langkah-langkah. Sehingga Maria menjadi sosok yang betul-betul damai dan sukacita. Sehingga apapun yang terjadi, dia selalu kaitkan dengan kehendak Tuhan. Sehingga jarum yang tajam tadi terasa tumpul. Kenapa? Percaya Tuhan telah mematahkan ujung jarum tadi dalam langkah-langkah hidup kita,
sehingga jarum yang menusuk hati kita tidak terlalu sakit. Mari, saudaraku terkasih, kita berperilaku, berpikir seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga kita diberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, terimalah persembahan hidup kami, di mana kami belajar seperti Bunda Maria yang percaya kepadamu, yang ingin menyerahkan seluruh hidup kami, sehingga dengan demikian kami senantiasa mendapatkan berkat-berkat yang baru. Dan dengan demikian kami merasakan damai dan sukacita-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita.